Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang tolong setiap kami. Engkau yang bawa kami Tuhan, beyond limit. Tak terbatas dalam kehidupan kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapak, roh hikmat pengertian pewahyuan turun buat setiap kami. Biar kami diperlengkapi, biar kami dipersenjatai. Biar kami boleh menyongsong, mengakhiri tahun ini Tuhan dengan penuh kemenangan, gilang gemilang. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Judul sharing saya hari ini adalah melampaui batas, saudara. Seperti tema nanti tanggal 9, itu beyond limit, betul saudara? Saudara mau melampaui batas? Melampaui batas bersama Tuhan ya saudara ya. Seringkali kita itu enggak, kalau kita diomong, itu sudah melampaui batas. Orang itu sudah melampaui batas. Artinya apa? Orang itu sudah keterlaluan. Ari wong Cirebon ngomongnya logdok. Betul? Logdok pisan wong ya. Gitu. Beli duwe rai, oh misalnya gitu kan. Orang keterlaluan. Tapi hari ini kita melampaui batas bersama dengan Tuhan. Kita mau baca dulu saudara di ayat Mazmur 37 ayat 34. Melampaui batas dengan batasan-batasan yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Amin. Bangsa Israel itu diberikan janji untuk mewarisi yang namanya negeri perjanjian tanah Kanaan. Amin saudara. Dan untuk mencapai tanah Kanaan ternyata mereka harus melewati batas negara yang bernama Mesir. Mereka harus melewati batas yang namanya negeri perbudakan. Perbudakan itu dikungkung. Sekali-kali tidak boleh melewati batas. Orang yang menjadi budak itu tidak boleh melewati batas. Amin saudara. Ketika bangsa Israel diberikan janji tanah perjanjian, Tuhan mengutus Musa untuk melewati batas kemanusiaan. Betul? Musa itu manusia biasa seperti Elia. Elia itu firman Tuhan berkata dia itu manusia biasa. Tapi bisa menahan hujan. Betul? Bisa berlari lebih dari keretanya Ahab. Betul? Elia bisa mendatangkan api dari langit. Itu manusia biasa. Tapi bersama Yesus, dia bisa melampaui batas. Karena Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata, apa saudara? Nyata dan kuasanya bekerja di dalam kita. Amin. Elia itu manusia biasa. Betul? Daud itu manusia biasa. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Itu namanya melampaui batas. Kemarin kita rapat pengurus dan saya mendengarkan sharing dari Ibu Nani. Saya benar-benar, oh ya ini loh. Seringkali kita ini gak nyadar. Kita baca Alkitab. Semua hakim-hakim. Dari Ehud, dari Gideon. Itu orang-orang yang melampaui batas kemanusiaan. Kemarin saya baru melakukan kebaktian tutup peti saudara. Hari Minggu seharusnya saya ada bersama dengan keluarga. Tapi pagi-pagi dapat telepon dari Ibu Guatlan, ini mendesak, ini harus ada yang melayani. Ya sudah gimana tante maunya? Nah gitu kan, jadi saya tahu ujung-ujungnya pasti saya akan melayani. Betul. Jadi saya gak masalah, itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan mau pakai hidup saya. Amin saudara. Kita ini saya melihat peti, saya melihat rumah duka, saya menyadari kita ini terbatas oleh yang namanya
waktu, betul? Bukan orang yang tua yang mati, orang muda juga bisa mati. Bahkan bayi pun bisa mati. Betul saudara? Kita ini lagi dalam antrian, betul? Kalau kita ini waktunya sudah nyampe, ya sudah, panggil pulang. Betul saudara? Setiap kita ke rumah duka, kita tahu Tuhan itu berdaulat atas hidup setiap kita. Amin. Kita nggak bisa berkuasa atas nyawa kita. Kita nggak bisa berkuasa atas waktu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau waktunya surga memanggil, ya sudah selesai. Kecuali nanti kita sama-sama dipanggil naik di atas awan-awan. Itu beda lagi ceritanya. Tapi ternyata manusia itu punya batas umur. Betul? Punya toleransi umur. Tapi firman Tuhan berkata, ternyata orang-orang pahlawan-pahlawan di Alkitab, mereka memang sudah mati mendahului kita. Tapi selama mereka hidup, mereka melampaui batas kemanusiaan mereka. Mereka melampaui batas yang namanya disebut manusia biasa. Kita bisa sebut namanya Daud, Abraham, Yusuf. Itu melampaui batas kemanusiaan biasa. Betul? Minggu lalu saya cerita tentang Sadra, Mesah, Abednego. Pernah masuk ke dapur? Pernah Pak. Tapi gak pernah masuk ke dapur api. Betul? Hari ini banyak dapur-dapur ada di jalan-jalan. Karena ada program MBG. Betul saudara? Saudara pernah masuk? Dapurnya bagus saudara. Tapi itu dapur yang untuk memasak. Yang Sadra, Mesah, Abednego masuk ke dapur api bos. Mau diapain? Mau dibakar. Bukan mau lihat-lihat tamasya. Siapa? Nebukadnezar. Ini loh saya punya dapur MBG bagus. Enggak saudara. Dia itu mau dimasukin ke dapur api. Betul? Tapi hari itu Sadra, Mesah, Abednego bisa melewati tapal batas manusianya. Betul? Karena apa? Karena Tuhan. Daud, Abraham. Abraham apa? Melewati batas. Dia punya anak umur berapa saudara? Sarah sudah umur 90 tahun. Dia sudah umur cepek saudara. Mana ada engkong-engkong bisa punya anak. Tapi hari itu melewati tapal batas kemanusiaannya. Melampaui batas bersama Tuhannya. Bahkan Yesus yang kita sembah sebagai manusia biasa, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Kemarin Pak Daud Tony juga berkata, merasa dikhianati, merasa. Bisa nangis, Yesus menangis. Yesus sedih. Tapi dia berhasil melewati tapal batas kemanusiaannya. Dia mati di kayu salib dengan siksaan, dengan darah yang tercurah. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Kalau Yesus sudah membuka jalan buat hidup saudara dan saya percaya dan yakin kita akan melewati batas kemampuan, keterbatasan kita bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak mungkin buat manusia, buat Tuhan segala sesuatunya itu mungkin. Orang berkata, pernikahanku tidak bisa diselamatkan. Percayalah, bersama Yesus pernikahanmu akan diselamatkan. Kesehatan saya sudah tidak bisa diselamatkan. Percayalah, bersama Yesus kesehatanmu adalah milik Tuhan. Dia sanggup melakukannya. Amin. Ekonomiku, pekerjaanku tidak bisa diselamatkan. Mari undang Yesus. Dia Tuhan yang sudah melampaui batas. Dan dia akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya untuk melampaui batas keterbatasan manusia kita. Amin. Mari undang dia. Maka percayalah, melampaui batas, beyond the limit, itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tuhan sanggup melakukan di atas logika kita,
di atas pengalaman kita, di atas kemampuan kita. Tapi syaratnya, mari nantikan Tuhan, ikuti jalan-jalannya. Maka engkau akan mewarisi yang namanya negeri ini. Amin. Katakan, melampaui batas kanan kirinya. Melampaui batas. Amin. Yesaya 40 ayat 29 ayat sampai 31. Yesaya 40 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini kekuatanmu sedikit, mari minta sama Tuhan. Tuhan, tambahi aku semangat. Amin. Kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda, bahkan orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi sekali lagi Tuhan berfirman, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuncinya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan kuasanya. Tuhan tidak pernah bingung kayak saudara dan saya. Bingung, waduh bingung ini mau gimana, bingung enggak. Dia Tuhan, Roh Kudus yang sanggup membuat saudara, menolong saudara di dalam keadaan terjepit sekalipun, terhadap keadaan mepet sekalipun. Dia Roh Kudus yang membuat saudara, membuat jalan keluar buat saudara dan saya. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Manusia mudah lelah. Manusia mudah capek, manusia mudah menyerah. Tapi Tuhan punya kapasitas yang tidak terbatas. Amin saudara. Beyond limit. Ketika kita sampai mentok, Tuhan, aku tidak bisa. Sudah sampai batasku. Itu waktunya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Makanya jangan kalau kata Pak Yusak, Tuhan itu dipepet sama Tuhan. Sampai mepet, penyet. Baru Tuhan tolong. Nah itu. Seringkali manusia itu seperti itu. Mengandalkan kekuatannya. Makanya kalau istilahnya Pak Yusak, jangan mau sampai gepeng. Gitu kan. Kalau dulu Pak Agung, mungkin saudara pernah dengar khotbahnya Pak Agung. Kalau sama Tuhan itu mau jadi petinju kelas berat atau petinju kelas ringan. Saudara pernah ingat khotbahnya Pak Agung tentang itu? Mau jadi petinju kelas berat. Petinju kelas berat itu wah genjot terus. Tapi petinju kelas ringan, kelas bulu, duk, gleper. Sama Tuhan, senggol dikit, duk, ya Tuhan, ampun Tuhan, aku salah. Betul saudara? Tapi kita sama Tuhan seringkali. Aku masih mampu Tuhan. Aku masih sehat. Aku masih kuat. Aku masih bisa Tuhan. Ayo terus Tuhan. Terus. Seringkali kita tuh gitu sama Tuhan. Sama Tuhan. Selintik. Ya Tuhan ampun. Aku salah. Apa maunya Tuhan? Itu loh Tuhan. Jangan mau jadi petinju kelas berat saudara. Karena manusia itu ada batasnya. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Kita nggak bisa ngelawan Tuhan. Dia pasti benar. Dia pasti baik. Dia tidak pernah salah. Amin. Seringkali kita komplain sama Tuhan. Tidak sadar komplainnya. Tapi kita komplain. Jangan saudara. Jadilah petinju kelas ringan. Diselentik. Aduh Tuhan. Ampun. Jangan udah ditampar. Digencet. Penyet, tetap aku masih kuat Tuhan. Nah itu. Penyet kayak bangsa Israel. Penyet 90% mati di padang gurun. Penyet. Gitu loh. Semua mati di padang gurun.
Mereka itu tidak pernah mau berubah. Terus memberontak, tidak menantikan. Memaksa Musa, memaksa Harun. Tiap hari ngomong, ngoceh terus. Ya betul, di padang gurun itu panas. Prosesnya panas. Tapi mbok nurut, nah istilahnya. Mbok nurut sama Musa, mbok nurut sama Harun. Mereka gak pernah mau nurut. Dikasih mana, ya ribut. Dikasih daging burung puyuh, ya ngamuk. Dikasih air manis, ya komplain. Selalu komplain. Ditolong Tuhan, ya gak bersyukur. Hari ini, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan melewati tapal batas itu. Amin. Dan dibutuhkan yang kedua adalah iman. Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa. Tapi iman supaya Tuhan mau memimpin kita melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Amin. Kita gak cuma sampai, ya aku percaya Engkau Tuhan. Tapi seringkali kita gak menyodorkan tangan kita atau kita gandeng tangannya untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Itu seperti anak-anak. Ya saya percaya omongan papa. Tapi gak dilakuin. Saya percaya Alkitab itu firman Allah. Saya percaya Yesus itu sudah menyelamatkan saya. Tapi saudara gak pernah membiarkan Dia untuk dalam hidup saudara. Dia tidak pernah mempersilahkan dia untuk berjalan bersama-sama dengan saudara. Untuk memimpin dan membawa saudara kepada tanah perjanjian. Saudara masih pakai pikiran saudara, masih pakai kebisaan saudara, masih pakai dogma saudara. Itu yang membuat saudara dan saya selalu bergulat di dalam kehidupan. Karena ya ini, pikiran ini dan hati ini maupun jaraknya sedikit saudara ya. Ini berapa kilan nih? Cuma 2 kilan ya saudara ya. Betul? Seringkali saya ngomong ini perjalanan terjauh itu dari sini ke sini saudara. Hati sih benar, oke. Ya. Gitu loh. Tapi ini pikiran kuat banget. Mikir terus apa iya? Apa bisa ya? Apa mungkin ya? Apa iya? Hati ini percaya. Firman Tuhan. Ini firman, baca firman melompat twing gitu kan. Punya rema di hati. Tapi ini sampai ke sini itu perjalanannya jauh banget. Kalau sudah digencet, sudah melalui proses, baru ngomong, aduh iya ya. Seringkali kita ngomong pikirannya, oh ya. Dablek. Udah, saya gak mau marah. Gitu misalnya. Saya gak mau emosian. Karena firman Tuhan ngomong begini. Ya, saya gak mau. Tapi ketika nanti ketemu kasus, marah, dengki, iri, cemburu. Lah itu manusia, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, enggak boleh. Ngerti saudara ya? Iman membawa kita melangkah ke tempat yang tidak mungkin. Ke wilayah yang enggak mungkin. Itu membuat kita bisa melonjak. Iman kita dikatrol sama Tuhan. Maupun seringkali pandangan kita, mata kita, apa mungkin? Tapi percayalah, mata iman yang dari Tuhan membuat kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita berkata, yes, nothing is impossible bersama Yesus. Mata kita menipu kita saudara. Mata kita ini menipu kita. Apa mungkin ya? Apa bisa ya? Tapi percayalah, dengan mata iman kita bisa melakukan segala sesuatunya. Matius 19 ayat 26. Yesus berkata sendiri. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Betul? Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Petrus berjalan di atas air. Buat manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu terjadi. Amin. Buat manusia, Daud tidak bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Tapi
Alkitab berkata, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tembok Yeriko tidak mungkin dihancurkan menurut sejarah manusia, menurut sejarah dunia. Tetapi bagi Allah Israel, bagi Yesus Tuhan kita, itu bisa diruntuhkan. Amin saudara. Abraham buat manusia tidak mungkin punya anak keturunan dari siapa? Istrinya Sarah. Tapi buat Yesus, buat Tuhan, itu mungkin. Amin. Bisa nangkep saudara? Itu yang namanya melampaui batas. Gideon, orang yang penakut, tidak mungkin mengusir orang Amalek. Bersama Yesus, bersama Tuhan, Gideon bisa melakukannya. Amin. Cuma 300 prajurit saudara. Buat manusia tidak mungkin. Yefta seorang preman, seorang berangasan, tidak mungkin menjadi hakim Israel. Bersama Tuhan dia mungkin. Banyak orang punya kelemahan-kelemahan di dalam Alkitab. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa dan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin. Murid-murid Yesus bukan orang terpelajar. Rasul-rasul itu bukan orang terpelajar. Mereka penjala ikan. Tapi saudara lihat, mereka bisa mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Mereka dipilih dan diangkat menjadi soko guru 12 rasul itu. Paulus orang kejam, orang yang tidak kejam, suka bunuh orang. Tapi bersama Yesus, ketemu Yesus, dia bisa mengabarkan Injil sampai Asia. Dan kita semua bisa dengar firman Tuhan. Amin. Itu Paulus, orang yang kejam diubahkan menjadi orang yang penuh dengan kasih. Bersama Yesus kita bisa melakukannya. Amin saudara. Seringkali kita berkata, Tuhan aku ini lemah, aku ini tidak mampu. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus Tuhan turun menaungi aku. Di dalam kelemahan kita itu adalah tempat di mana kuasa Yesus, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apa yang menjadi kelemahanmu? Mari serahkan ke Tuhan. Tuhan, ini kelemahanku. Tuhan akan pakai dengan luar biasa dari kelemahanmu itu. Daud kecil, gak dianggap sama orang tuanya. Ada pesta, ada nabi di rumahnya. Daud kagak diundang. Daud gak diundang. Tetap ada di padang. Sampai Samuel berkata, kalau anakmu yang kecil itu, yang paling bungsu itu gak datang, kita gak akan memulai makan. Sampai akhirnya diundang. Daud penuh dengan kelemahan fisik. Kecil. Bahkan orang Israel, Daud itu tingginya di bawah rata-rata orang Israel. Orang Israel itu 182, 183. Daud itu cuma 174, 175 saudara. Pendek, kecil, kemerah-merahan. Tapi hari itu Tuhan tahu ini loh ruangnya, kelemahannya. Aku akan pakai menjadi kemuliaanku. Pak Yusak itu baru ngomong umur 12 tahun ya, betul ya Bu ya. Baru ngomong umur 12 tahun saudara, bayangin. Umur 12 tahun baru ngomong. Kalau dulu tuh ngomongnya itu, kalau saya dengerin khotbahnya Pak Yusak yang lama-lama itu, dia itu cuma baru bisa ngomong aus. Aus. Jadi kalau mau minum, aus. Tapi ngomongnya cuma aus.
nanti dicek sama Ibu Nani. Aus. Jadi lah iki priben, ini gimana? Anak 12 tahun kok masih ngomong cuma aus. Tapi saudara lihat, Tuhan pakai hidupnya dengan luar biasa. Di dalam kelemahan, Tuhan punya ruang untuk menyatakan kuasanya yang hebat buat saudara dan saya. Jadi kalau hari ini saudara lemah, mari mengucap syukur. Tuhan akan pakai aku dengan luar biasa. Nothing is impossible. Amin. Beyond the limit. Bukan jadi superhero tuh. Bukan atau jadi apapun. Tapi mari saudara, mari berserah dan mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Kemarahan kita, kemalasan kita, keteledoran kita, pemberontakan kita, ketidakterimaan kita. Mari Tuhan, operasi aku, didik aku. Ini ruangku yang lemah, ini hidupku yang lemah. Mari pakai aku, mari pakai aku. Amin. Dan yang terakhir, ketika kita mau melampaui batas keterbatasan kita. Ini loh, pikiran kita ini loh. Cara pikir kita, cara kita hidup. Amin. Seringkali kita ini kan saya pernah sharing. Kalau kita mikir, aduh kok perjalanannya kok cukup jauh ya. Ayo, one step, melangkah. Mungkin hari ini ngomong, aku mulai mau bertobat. Aku mulai mau baca Alkitab. Aku mau mulai saat teduh. Aku mau mulai yang namanya menyembah Tuhan. Aku mau mulai yang namanya praise and worship. Itu langkah saudara. Langkah iman. Langkah iman. Dan langkah iman itu akan membawa saudara kepada destiny yang saudara sudah ditentukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Langkah imannya apa mungkin? Oh, saya tidak mau marah-marah lagi. Saya mau ngomong halus. Oke, mulai ngomong halus sama istri. Ngomong halus sama anak. Mulai memuji istri. Mulai memuji anak. Saya ini orangnya kaku. Gak bisa muji. Ayo mulai ngomong. Kamu hebat loh. Kamu hari ini pakaiannya kelihatan kurus loh. Orang kalau dia ngomong kurus tuh sukacita loh saudara. Betul? Biarpun gak kurus sih. Tapi kamu langsing loh hari ini. Saya itu bertobat saudara. Saya kemarin-kemarin itu ketemu di mall sama istri anak saya. Saya ketemu sama anak PDKM zaman dulu. Saya tuh keperucutan ngomong. Kamu kok gendutan ya sekarang gitu loh. Saya langsung disenggol sama istri saya. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Itu namanya main fisik. Mengejek secara fisik. Gak boleh ngomong kamu gendutan. Kamu bolehnya ngomong kamu sekarang sehat ya. Nah itu. Orang itu gak mau. Kalau dulunya gendut, kamu sekarang kurusan ya. Itu masih sukacita saudara. Tapi kalau dulunya kurus, sekarang gendut. Loh kamu kok gendutan ya? Itu kan maknyes ya saudara ya. Loh gitu kan. Subur tuh. Kamu kok subur ya sekarang ya gitu loh. Jadi itu loh saudara. Kelemahan saya itu seringkali ngomong gak dipikir. Gitu loh. Seringkali ngomong menyakiti orang lain. Ya orangnya senyum. Tapi saya pikir-pikir iya ya kok saya salah ya. Kok ngomong kok gendutan ya gitu loh. Harusnya saya ngomong kamu sekarang sehat ya. Apalagi ada istrinya di sampingnya. Terus kata anak saya tadi pak istrinya langsung merengut pak. Dia ngomong gendut. Iya ya gak boleh harusnya. Karena dulu dua-duanya gendut saudara. Dulu emang kurus. Loh kok sekarang kok saya ketemu di lift sama beliau. Loh siapa ya? Oh kamu gitu loh. Saya langsung ngomong gendutan. Aduh salah ngomong gitu loh. Nah itu saudara. Harus bertobat. Tuhan jagai mulutku. Saya gak mau ngomong yang salah. Amin. Cara hidup kita harus dirubah. Amin. Tidak hidup terbatas oleh pikiran manusia karena Filipi 4 ayat 13 berkata. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari hidup di dalam beyond limit. Tidak terbatas, melampaui batas. Hidup di dalam destiny yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terakhir saudara.
Ayat terakhir. Yeremia 1 ayat 19. Tuhan itu gak memanggil kita hidup biasa-biasa. Tapi kita memanggil kita untuk menjadi terang dan garam. Betul? Firman Tuhan kan jadilah terang dan garam dunia. Betul? Dan menjadi berkat. Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau. Kuasa dunia. Semua itu akan memerangi kita. Supaya kita ikut standarnya mereka. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Itu firman Tuhan berkata. Dunia dengan standarnya. Itu akan memerangi kita. Tapi percayalah. Ada jaminan Tuhan. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab siapa? Sebab aku Tuhan menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita gak sanggup melampaui batas dengan kekuatan kita. Tapi bersama Yesus kita bisa melampaui batas keterbatasan kita. Amin. Mari hidupi destiny kita bersama dengan Tuhan. Melampaui batas bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita itu mau mengalami melampaui batas. Betul enggak? Ya, kita semua mau. Maka kita harus belajar, berani menghadapi sesuatu. Coba ditayangkan lagi Yeremia 1 ayat 19 tadi. Kan dikatakan begini, mereka akan memerangi engkau. Jadi kita tuh akan selalu menghadapi tantangan namanya. Lalu kalau kita berpikir begini, ya kalau kitanya itu supaya bisa enak hidup, oh ya sudah si Tuhan, segala penghalang disingkirkan supaya saya jalannya enak. Saudara, kita tidak akan bisa survive kalau begitu. Jadi Tuhan selalu memberikan sesuatu tantangan di depan kita. Tuhan katakan harus dijalani, harus dilampaui. Gak usah takut karena Tuhan menyertai kita. Dan dikatakan melepaskan kita. Sudah tahu ujungnya menang. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi harus dijalani. Harus dijalani. Kalau kita rasa kenapa ya Tuhan tuh izinkan saya mengalami begini. Jangan mengeluh. Harus dijalani. Jalani semuanya, kita akan dapat beyond the limit. Semua mau kan? Jalani. Yang penting kita harus jalani apa yang Tuhan tentukan, dan halangan apapun yang ada di depan, jalani aja. Rasanya gak mungkin, jalani aja. Waktunya tiba kita sampai ke batas kita menyerah. Tuhan katakan, aku akan menolong engkau untuk melompati akan tembok tersebut. Amin. Yuk kita benar-benar saat-saat ini di dalam menghadapi akhir tahun ini pertandingan terakhir saudara ya. Kita harus menang dan kita akan dapat melompati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Masuk ke dalam tahun 2026. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan Engkau bangkitkan iman kami. Karena hari ini sudah tanggal 1 Tuhan. Tinggal 31 hari lagi kami akan menjalani dan meninggalkan akan tahun ini Tuhan. Dan Kau sudah memberikan sesuatu. 365 hari lagi yang kami akan hadapi tahun depan. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi, tapi kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberitahukan kepada kami bahwa Soar akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beyond limit Engkau sudah janjikan buat kami.
Oleh karena itu buat kami percaya sekalipun kami belum melihat apa yang bakal terjadi, percepatan apa yang Kau berikan buat kami saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk masuk di dalam percepatan itu. Buat kami berlatih Tuhan, supaya kami boleh mengikuti ritmemu di dalam percepatan itu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu, kami tetap mau menyerahkan akan keadaan negara dan bangsa kami saat-saat ini. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau ikut campur di dalam semua keputusan, peraturan maupun apapun yang saat ini sedang dibicarakan Tuhan oleh petinggi-petinggi kami. Engkau turut campur Tuhan, Engkau yang menyeleksi Tuhan, supaya apapun yang akan diputuskan yang membawa kebaikan buat bangsa dan negara ini untuk kepentingan rakyat, kami minta anugerah-Mu. Tolong Tuhan, supaya semua yang diputuskan adalah baik. Yang tidak baik Tuhan, kami minta Engkau gagalkan semuanya. Ini doa yang kami minta kepadamu. Bapak, kami juga berdoa untuk musibah-musibah yang saat ini ada. Kami hanya berdoa, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami punya Yesus yang sudah mati untuk kami, memberikan jalan. Kami berdoa kepadamu, Engkau yang akan menolong dengan segala musibah yang ada, segala bencana-bencana alam yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, langit bumi Engkau yang punya, Engkau berdaulat di dalam segala perkara. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah apa yang terjadi itu merupakan suatu hal yang minimal. Kami berdoa Bapak, supaya pemerintah cepat mengatasi akan segala musibah yang ada di Sulawesi, Sumatera Utara. Kami mau menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Engkau luputkan anak-anak-Mu yang ada di daerah itu Tuhan. Engkaulah yang akan melindungi dan menolong mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Bapak, untuk semua musibah-musibah yang bakal terjadi, kami persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang akan membuat semua secara minimal. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk gunung-gunung yang sudah saat ini mulai aktif. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Tsunami Tuhan maupun banjir besar, ini pun kami persembahkan kepadamu. Kalau kami banyak mendengar apa yang bakal terjadi di Jakarta, ini pun kami persembahkan kepadamu. Tuhan, kami hanya berdoa, Engkaulah yang menjadi pelindung, Engkaulah yang memberikan jalan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan akan semua beban kami Tuhan, akan pergumulan kami, baik mengenai sakit penyakit, baik mengenai masalah perekonomian, baik mengenai masalah keluarga, apapun juga Tuhan, kekurangan-kekurangan kami. Saat ini kami datang, kami mau mempersembahkan semua kepadamu. Engkau tahu Tuhan, buat kami percaya bahwa burung di udara diberi makan, masa kami sebagai anak tebusanmu Engkau biarkan. Kami percaya Kau akan menolong kami tepat pada waktunya. Engkau akan memberi kekuatan untuk kami dapat menjalani hari demi hari sampai akhir tahun ini. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk tanggal 9 Tuhan. Engkau turun tangan, Engkau yang akan melakukan perkara yang ajaib. Engkaulah yang memimpin, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua acara yang diadakan, dari anak-anak TK sampai SMP, SMA, SD Tuhan.
Engkau yang akan menolong semuanya Bapak. Kami percaya dan kami percaya. Engkau yang akan melakukan segala perkara. Kami juga berdoa untuk GK yang akan memasak Tuhan. Kau berkati supaya masakannya menjadi enak Tuhan. Dan tidak ada satupun yang basi. Kami berdoa semuanya Tuhan dapat dinikmati oleh kami semuanya. Dan tidak ada yang dinamakan kekurangan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sungguh mengucap syukur. Semua acara kami persembahkan kepadamu. Lakukan dan engkaulah berdaulat atas segala-galanya ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini berikan kami kekuatan, kesehatan yang daripadamu ya Tuhan. Supaya kami dapat menyelesaikan tugas kami sampai akhir tahun ini. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak terima kasih. Setiap pagi kami minta biarlah supranatural menguasai seluruh hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan dapat hidup di luar daripada Engkau. Oleh karena itu kami taruh ini pada dahi kami. Kami tahu Tuhan, pengurapan ini akan mengcover seluruh kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Hidup kami Tuhan selalu berjalan dalam supranatural. Buat mata kami Tuhan, buat telinga kami ya Tuhan, buat bibir mulut kami ya Tuhan, dan hati kami. Tolong Tuhan, supaya seluruh kehidupan kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Semua yang tidak baik Kau hancurkan Tuhan Yesus, dan berikan kepada kami hari ini pimpinan-Mu untuk pekerjaan kami. Hari ini kami akan menjalani bersama Engkau. Berkati ya Tuhan, berkati Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan menjadi berhasil oleh karena anugerah-Mu. Kau berkati kaki kami supaya Kau pimpin kami untuk berjalan dalam jalan-Mu sampai kami mengalami terobosan-terobosan. Semua yang belum terbuka tapi sudah menjadi jatah kami. Kami mau pakai akan kunci terobosan dan kelimpahan ini. Sehingga semuanya jebol. Sampai semuanya apa yang ditentukan untuk kami. Kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kami punya pengalaman dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.